Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya hormati tentunya Bapak Kepala Desa Bongas, Bapak Arab Subiata, beserta seluruh keluarga. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Penjaringan Perangkat Desa, yang saya hormati Bapak Tim Pemuji, yang saya hormati seluruh staf dan perangkat kerja serta kabinet kerja kepemerintahan Bapak Arab Subiata, serta yang saya hormati seluruh tamu undangan, Bapak Babinsa, Bapak Said yang saya hormati, serta seluruh hadirin yang hadir di tempat ini pada waktu ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun jelas tidak mengurangi rasa hormat dan kagum saya kepada Anda semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama dan yang paling utama adalah bentuk rasa syukur kita selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di balai desa pada pagi hari ini dalam acara penyuluhan kerukunan warga. Semoga acara pagi hari ini tidak ada halangan suatu apapun sampai akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini diakui sebagai umatnya dan pantas mendapatkan syafaatul ummah di hari akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu serta seluruh tamu undangan yang saya hormati, sesuai agenda dari undangan oleh pemerintah desa, yaitu acara pagi hari ini adalah penyuluhan kerukunan warga. Seperti yang kita tahu, saya dan panjenengan semuanya, kita itu selain punya hak, kita juga punya tanggung jawab. Selain kita punya hak, kita juga punya kewajiban serta tanggung jawab. Mungkin saya akan menjabarkan sedikit tentang hak Anda. Selain hak Anda sebagai masyarakat desa mendapat pelayanan yang setara tanpa memandang suatu apapun, saya dan panjenengan semua juga sama-sama mempunyai kewajiban dan tanggung jawab, yaitu menjaga kerukunan antar warga. Seperti yang kita alami semuanya, Bapak Ibu, akhir-akhir ini kita itu sering mendapatkan kejadian-kejadian yang sebenarnya kita tidak inginkan. Seperti salah satu contoh, konflik entah itu antar tetangga atau antar warga, padahal kita sama-sama dalam satu lingkup, satu dusun, yaitu di Dusun 3. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama tumbuhkan rasa toleransi kita sama tumbuhkan rasa hormat kita. Rasa hormat, rasa toleransi itu perlu, karena apa? Itu adalah modal dalam kita untuk mencapai kerukunan. Saya yakin Bapak Ibu serta seluruh yang ada di sini sudah tahu dan sudah paham tentang hal yang dasar tentang kerukunan. Jadi marilah kita perkuat apa yang selama ini sudah baik, kita pertahankan. Apa yang kurang baik, kita tambahkan sehingga menjadi hal-hal yang baik. Kita ambil contoh suatu kasus tentang kejadian di dusun kita semua, ya Pak Bu, yaitu tentang anak muda yang tidak mau ditertibkan. Bagaimana sih kita langkah awal? Kita ambil contoh kecilnya saja. Bagaimana sih langkah awal kita untuk mengerti arti ketertiban, mengerti arti kerukunan? Yang pertama yaitu kita harus mengetahui apa saja sih tugas-tugas kita sebagai warga negara, tugas-tugas kita sebagai warga masyarakat desa. Contoh-contoh tugas mendasar yaitu apa? Manut, dalam istilah kita manut mau diatur. Tentu saja dalam aturan yang benar, dalam aturan yang tidak menyeleweng apapun. Karena saya teringat dalam suatu ajaran dari guru saya,
malam yahtam bi amril mu'minin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak mau mengerti urusan orang lain, barang siapa yang tidak mau ikut susah dalam urusan orang lain, itu bukan bagian dari umat Islam. Kita selain sebagai umat warga negara, kita juga umat yang beragama. Kita tentu mempunyai pokok-pokok ajaran dari agama kita masing-masing. Kita mempunyai pokok-pokok ajaran dari guru-guru kita masing-masing. Kedua hal itu pasti sangat bersinergi, ada korelasinya antara apa yang diajarkan dalam agama dan apa yang ada dalam pemerintahan. Maka dari itu landasan yang paling utama untuk mencapai target kerukunan yaitu tentang pendidikan akhlak dan pendidikan moral. Seperti kita tahu Pak Bu, sekarang yang namanya murid sudah tidak ada rasa hormat kepada guru, yang namanya anak sudah tidak ada rasa hormat kepada orang tua. Hal-hal dasar dalam keluarga ini yang menjadi awal mula kita. Kita tidak perlu mulai dari yang jauh-jauh, contohnya kita mulai saja dulu kerukunan ini dari diri kita masing-masing. Insya Allah kalau dalam berkeluarga kita sudah benar, insya Allah hal-hal yang lain pun akan ikut menjadi benar. Maka dari itu saya membawa untuk Bapak Ibu, selain kegiatan hari ini adalah penyuluhan kerukunan warga, saya juga akan menyampaikan beberapa himbauan-himbauan serta hak dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat untuk membentuk moral kita sebagai warga masyarakat desa. Monggo marilah kita ikuti seluruh anjuran-anjuran, ikuti seluruh kegiatan-kegiatan positif yang ada, kegiatan di pemerintahan Desa Bongas. Insya Allah bukan lain tujuan dari terbentuknya kegiatan-kegiatan, tujuan dari didirikannya organisasi di pemerintah desa itu untuk menggembleng, untuk mendidik perilaku akhlak dan adab kita supaya kita menjadi warga masyarakat yang tentram, kita menjadi warga masyarakat yang aman. Hasil positifnya nanti apa sih Bapak Ibu setelah kita menjalankan ketertiban di lingkungan kita? Yang pertama, kita pasti akan mendapat hasil, yaitu marwah di daerah tempat tinggal kita itu terjaga. Kita bukan mencari sanjungan dari penduduk desa lain, tidak. Kita tidak mencari pujian dari penduduk desa lain, tidak. Namun kalau marwah di kadusan kita terjaga, insya Allah itu akan menjadi contoh yang baik. Insya Allah itu akan menjadi permulaan yang baik untuk kedepannya kegiatan-kegiatan di pemerintahan berjalan dengan lancar. Merujuk kepada peraturan-peraturan kepemerintahan, kita sebagai masyarakat desa itu sebenarnya sudah diatur untuk menjalankan ketertiban. Dalam menjalankan ketertiban pun kita tidak bisa sendiri-sendiri. Kita bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas dari desa, seperti contoh lain yaitu kita bisa berkonsultasi kepada Babin Kamtimas, kita bisa berkonsultasi kepada Babinsa, Pak, ini ada masalah di desa saya, gimana cara jalan keluarnya, gimana cara penyelesaian masalahnya. Bapak Ibu bisa bertanya langsung sekiranya ada apa yang Bapak Ibu tidak bisa, waktu 31 menit, Bapak Ibu tidak mengerti. Kita punya kok orang-orang di pemerintahan yang sudah ahli dalam bidangnya. Kita harus memanfaatkan itu, Pak. Jadi kita tidak di cara bahasa kalau sini kita tidak dipontokkan semua tanggung jawab dan semua ketertiban itu milik masyarakat desa. Itu iya, namun semuanya itu milik elemen lapisan masyarakat. Semua lapisan masyarakat berperan penting dalam mewujudkan kerukunan antar warga, supaya apa? Semua cita-cita kita, semua yang kita niat baikkan bisa tercapai apapun itu dengan cara yang aman, tanpa tinggi, tanpa merendahkan, besar tanpa mengecilkan orang lain. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya itu
Datanya dari saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.